kenyamanan masyarakat yang akan pindah di sini, sehingga pemerintah langsung membuka jalan yang dulunya sudah tertutup dengan rumput. Sekarang akses jalan sudah bisa, dan sesuai informasi dari Dinas Perkim akan secepat mungkin untuk membuat jalan aspal di tempat ini. Dan juga pemerintah sudah menyediakan kepada masyarakat yang pindahan dari Mahau untuk persiapan, sudah ada air bersih. Seperti di belakang saya sudah ada air bersih. Viralnya video terkait relokasi yang ada di Kelurahan Mahau, pemerintah Kota Manado lewat Dinas Perkim langsung melakukan perbaikan perumahan yang ada di Pandu, Kecamatan Bunaken. Terlihat jelas Kadis Perkim Kota Manado Alexander Peter Eman, didampingi Kabid Perumahan Perkim Manado Semart Palebangan berada di lokasi untuk memantau para pekerja yang sedang melakukan perbaikan rumah-rumah yang lagi rusak. Selain perbaikan rumah, Dinas Perkim sudah pasangkan aliran listrik, air bersih, juga perbaikan sepiteng. Kepedulian pemerintah Kota Manado yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, kepada masyarakat yang tertimpa bencana banjir, maka pemerintah Kota Manado lewat Dinas Perkim untuk mempercepat perbaikan akses jalan, rumah, listrik, dan air bersih, agar masyarakat yang akan menempati rumah tersebut, sudah bisa ditinggal. Dan terlihat jelas beberapa warga Mahau Kecamatan Tuminting sudah menempati beberapa rumah yang ada di Pandu. Salah satu warga Mahau yang bernama Jabar Oli mengatakan bahwa pemerintah sudah memperbaiki rumah yang ditempatinya. Dan salah satu akses jalan yaitu Blok F, sebelumnya tinggi rumput mencapai 2 meter, dan rumah sudah ditutupi rumput. Dan sekarang ini, jalan dan rumah tersebut sudah dibersihkan dan langsung diperbaiki oleh para pekerja. Karena rumah tidak huni sehingga rumah-rumah tersebut menjadi rusak karena tidak dirawat oleh pemilik rumah tersebut. Bukan itu saja, bak meter aliran listrik dan alat air bersih diduga dicuri orang, karena rumah tersebut tidak ada penghuninya. Berikut wawancara Dinas Perkim. Informasi bahwa jalan ini yang dimaksud akses jalan yang tidak sesuai. Jadi apakah jalan ini akan segera direnovasi atau seperti apa, Pak? Ya, memang jalan ini sebelumnya karena ini sudah terbiar-biar selama kurang lebih 5-6 tahun, jadi dia tidak berfungsi dan penuh dengan rumput, dan ini segera akan diperbaiki dan dibuat jalan dengan yang representatif. Oke, yang sempat viral itu Mahau yang menolak, sehingga ini akan diperbaiki. Pemerintah menyiapkan fasilitas di mana mereka akan tinggal atau direlokasi. Bapak jelaskan ini di blok berapa dan untuk warga siapa, Pak? Jadi ini juga blok L untuk Kelurahan Mahau lingkungan 3 yang terdampak bencana yang baru-baru. Oke, fasilitas di sini? Fasilitas sudah semua. Dari kami Dinas Perkim sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, apa yang masih kurang kami sudah benahi semua. Listrik, air, septic tank, terus tangga-tangga yang akan naik ke Badan rumah? Ya, badan rumah. Baik. Pak, sebelumnya fasilitas lampu dan air ini sudah ada atau belum, Pak? Ya, untuk khususnya lampu memang sudah ada, tapi karena unit yang disiapkan tidak ditinggali, makanya ada kehilangan. Jadi ada orang yang melakukan pencurian di unit tersebut. Misalnya apa, Pak? Misalnya listrik. Meteran-meteran sudah terpasang sebelumnya, tapi setelah kami masuk dan mendata, ada listrik yang sudah tidak ada meterannya karena dicuri. Pak, saya mau tanya, Bapak warga Kota Manado kan? Iya. Kelurahan mana, Pak? Apa? Kelurahan mana? Mahau. Berarti Bapak terdampak bencana barusan? Iya. Terdampak bencana. Jadi Bapak setelah Bapak melihat ini, apakah layak atau tidak, Pak? Ya, kalau memang terpenuhi di fasilitas memang layak. Begitu. Untuk lampu? Lampu sudah ada. Air bersih, Pak? Nah, ini baru mau pasang. Oh, Baru mau pasang itu. Itu yang kami tuntut, Dang. Jadi tujuan relokasi kita kan cuma satu, yang di Pandu. Dan ini kan kebijakan yang sudah 9 tahun lalu punya urusan ini, yang ya masih kita sementara dalam progres. Nah, jadi di Pandu itu sudah disiapin tempat untuk relokasi, bukan rumah kedua, untuk relokasi masyarakat yang kena bencana pada saat 2014 itu. Jadi seharusnya dari 2014 itu masyarakat
yang sudah dapat lokasi di tempat dipandu di tempat relokasi itu, mereka sudah harus meninggalkan lokasi bencana mereka dan pindah ke Pandu. Nyatanya tidak. Sejak dari tahun 2014. Tapi ini kan masih tinggal tetap di tempat asal, dan sejak 2014 kita lihat lagi ini ulang lagi kena banjir, ulang lagi kena banjir. Nah, sebagai pemerintah kita punya itu kan tugas pemerintah kita ini untuk masyarakat. Kita harus selamatkan masyarakat. Jadi kita harus usahakan masyarakat jangan tinggal lagi di lokasi yang bencana itu. Karena ya pasti akan kena bencana lagi di situ. Jadi harus segera pindah di Pandu karena itu kita fokus keselamatan masyarakat. Syukur-syukur kalau cuma rugi materi. Ini juga coba lihat, coba hitung dari tahun 2014 kalau 4 kali kena banjir, berarti udah 4 kali ganti bolsak, toh 4 kali so ganti sofa, 4 kali ganti kulkas. Coba hitung-hitung DP doi berapa banyak yang dia rugi. Itu kalau materi. Bagaimana kalau dia anyor? Kaget orang tinggal ngopi cari di Teluk Manado ini. Korban jiwa. Jadi korban jiwa. Nah, sebagai pemerintah, mungkin masyarakat merasa tidak manusiawi kita pindah, tapi ini untuk keselamatan masyarakat. Kita nggak tahu kapan mau banjir. Boleh sebentar malam, boleh besok. Kita nggak tahu kapan ini mau hujan keras, lalu air di sungai jadi tinggi. Tapi yang pasti tugas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Kita nggak mau mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Ya, Pak Wakil, mau ditambahkan? Ya, saya kira kan kalau relokasi ini kan sudah tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan dari 2014, 2015. Ya, kita ini menuntaskan pekerjaan yang tidak tuntas selama kurun waktu tersebut. Nah ini memang bagi kita, bagi sebagian masyarakat yang ada di lokasi bencana ini tidak populis ya kebijakan ini, tapi seperti yang Pak Wali Kota sampaikan, ini keselamatan warga adalah yang utama. Ya. Nah, memang ada kalau dibilang tidak manusiawi, ya yang tidak manusiawi siapa? Yang membiarkan masyarakat, yang memprovokasi masyarakat untuk tetap tinggal dan kemudian terkena bencana, atau yang memindahkan masyarakat supaya mereka selamat dari bencana. Nah ini kan kita harus sampaikan juga ini kepada masyarakat bahwa ketika membuat kebijakan, pemerintah kota termasuk Pak Wali Kota dan saya ini sudah memikirkan segala hal, termasuk ketika kita mau relokasi ini solusinya di mana. Nah ini kan solusinya sudah ada di daerah Pandu. Tinggal kita mau perbaiki prasarana umum, rumah-rumah. Ya, rumah-rumah ini juga rusak karena apa? Tidak ditinggali. Makanya rusak. Makanya rusak. Makanya kita pikir yang sudah kita kerjakan, sementara kita kerjakan ini ya demi untuk masyarakat. Kita tahu mulai dari tahun 2019 sampai 2023 yang baru-baru lalu, daerah tersebut selalu terkena banjir. Di awal tahun Januari 2019 sudah besar, 2020, 2021 dan sampai juga 2023 ini. Nah ini ya kalau tadi Pak Wali Kota menyampaikan nilai ekonomi dari korban banjir itu ya, kemudian ya bisa saja terjadi korban yang lebih besar, misalnya korban jiwa misalnya. Nah, ini coba yang menyampaikan bahwa ini tidak manusiawi coba direnungkan ya. Mereka yang menyampaikan ini coba pikir-pikir. Atau mungkin yang pemangku kepentingan sebelumnya juga sangat tidak manusiawi, tidak kelar-kelar masalahnya. Ya kan? Ini soal kebijakan dan ketegasan. Misalnya. Nah harusnya mereka itu sudah pindah beberapa tahun lalu. Ya, cuma pemerintah sekarang, Pak Wali Kota sekarang yang tegas. Gitu. Pak, kalau ada kemungkinan juga daerah lain yang terkena dampak juga akan mengalami hal sama, direlokasi atau lagi sudah ada dalam radar pemerintah? Oh pasti, ini pasti sudah dalam radar kita ya. Tapi kan SDM kita, coba lihat kalau semua lancar-lancar bisa secepatnya.
Tapi kalau kita menghadapi resistensi, apalagi gangguan-gangguan dalam proses itu, ya kita nggak bisa, SDM tenaga kita nggak mampu untuk sekaligus. Jadi kita akan bertahap. Pokoknya prinsipnya, siapa sudah dapat rumah di Pandu itu, silakan pindah ke sana dan meninggalkan lokasi asalnya. Itu prinsipnya. Kalau dia tidak mau meninggalkan lokasi asalnya, berarti dia tidak layak untuk dapat rumah di Pandu. Ya. Atau diberikan kesempatan kepada yang lain, bisa seperti itu. Yang Banyak- juga kondisinya sama. Banyak orang di Kota Manado ini yang memang membutuhkan perumahan. Jadi saya berharap kalau yang tidak perlu tuh rumah di Pandu, kasih pulang Pak Pemkot mau kasih ke orang yang layak untuk mendapat perumahan. Yang memang betul-betul tidak punya rumah. Di sana itu bukan untuk rumah kedua, nggak bisa. Yang tidak punya rumah harus pindah ke sana. Baik. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.